Kadang-kadang, yang paling menyakitkan bukanlah penderitaan itu sendiri, tetapi keheningan yang menyertainya. Keheningan yang muncul ketika kita tidak dapat memahami mengapa semuanya kelihatan tidak berjalan dengan baik. Keheningan ketika doa-doa terasa seperti tidak melepasi siling. Keheningan daripada Tuhan. Dan dalam senyap skim ramai orang mula ingin menyerah. Sebab bila tiada tanda-tanda, kita mula ragu-ragu sama ada kita masih berada di jalan yang betul. Segala-galanya terasa seolah-olah terhenti. Hidup seperti membeku di satu titik di mana tiada apa yang berkembang. Anda melihat orang di sekeliling berjaya, mencapai impian, tersenyum tetapi Anda tetap di situ. Seolah-olah terperangkap di sebuah stesen di mana tiada kereta api lagi yang akan datang. Dan disitulah bahayanya. Keheningan boleh membuatkan kita fikir Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi adakah itu benar? Jika Anda sedang berada di fase ini, di mana semuanya terasa tergantung, impian Anda tersimpan jauh dan iman Anda hampir tenggelam kerana menunggu, mungkin inilah tempat di mana Tuhan sedang bekerja paling keras dalam hidup Anda. Sebab di belakang tabir skim Dia mempersiapkan watak-watak utama. Yesus, Anak Tuhan, menghabiskan sebahagian besar hidupnya di dunia dalam keheningan. Sebelum melakukan mukjizat, mengajar orang ramai, dan menanggung salib. Dia hidup selama 30 tahun sebagai seorang tukang kayu biasa. Pernahkah Anda bertanya kenapa? Kenapa Tuhan memilih untuk menyembunyikan seseorang yang akan mengubah dunia? Kerana ada kekuatan yang hanya boleh dilahirkan dalam kesunyian. Ada iman yang hanya terbina dalam ketiadaan tepukan. Dan ada keberanian yang hanya dipelajari dalam rutin harian yang kelihatan biasa. Mungkin sekarang Anda berada dalam musim itu. Musim di mana tiada siapa nampak Anda. Tiada siapa hargai usaha Anda. Anda bekerja, belajar, berdoa, memberi, mencuba tetapi seolah-olah tiada apa yang kembali. Tiada perubahan. Tiada perkembangan. Tapi dengar baik-baik. Masa ini tidak sia-sia. Masa ini adalah tanah subur. Tuhan bukan sedang menghukum Anda. Dia sedang mempersiapkan Anda. Fikirkan tentang sebatang pokok buah. Selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, ia tumbuh tanpa disedari sesiapa. Akar-akarnya menembus jauh ke dalam tanah. Senyap dan tersembunyi. Tetapi akar skim yang akan menampung buah yang akan muncul. Jika Anda cuba mempercepatkan proses itu, jika Anda cangkul tanah terlalu awal, pokok itu akan tumbang dengan tiupan angin yang pertama. Begitulah juga dengan Anda. Tuhan sedang membentuk akar yang kukuh dalam diri Anda. Dan mungkin skim sebabnya segalanya masih kelihatan sunyi. Kerana Tuhan lebih mementingkan untuk menguatkan bahagian dalaman Anda berbanding menonjolkan bahagian luaran Anda. Berapa kali Anda pernah minta keajaiban yang segera? Tanda yang jelas? Perubahan yang drastik? Kita sering mahu segalanya sekarang juga. Tetapi adakah hati Anda benar-benar sudah bersedia untuk menghadapi semua yang Anda minta itu? Jika Tuhan serahkan sekarang juga segala impian Anda, adakah Anda cukup kuat dari segi emosi untuk menanggungnya? Ada berkat yang hanya datang selepas proses. Ada jawapan yang hanya muncul selepas diam. Dan ada jenis iman yang hanya tumbuh apabila semuanya kelihatan gersang. Di tempat yang Anda sedang berada sekarang, tempat menunggu, tersembunyi, tiada jawapan, disitulah mata Tuhan paling fokus kepada Anda. Dia nampak Anda. Dia tahu betapa kuat Anda sedang berjuang. Dia tahu tentang malam-malam tanpa tidur, tentang fikiran-fikiran yang Anda simpan sendirian, tentang ketakutan-ketakutan yang Anda sembunyikan di balik senyuman. Dan walaupun Anda tidak rasa kehadirannya, Dia ada. Sedang bekerja. Sedang membentuk. Sedang menajamkan bila iman Anda untuk saat penuaian nanti. Pernahkah Anda merasa seolah-olah Anda tertinggal dalam kehidupan? Bahawa semua orang sedang maju ke hadapan dan Anda masih ketinggalan? Perbandingan seperti ini menyakitkan. Sebab ia menafikan proses yang sedang Anda lalui. Ia tidak tahu betapa beratnya salib yang Anda pikul. Ia tidak mengenal pertempuran dalaman Anda. Dan yang paling penting, ia tidak tahu bahawa Tuhan tidak bekerja mengikut jam tangan manusia. Masanya bukan masa kita. Dan jalan Anda adalah satu-satunya. Yusuf ditahan bertahun-tahun kerana kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Dilupakan. Tidak dipedulikan. Dihina. Tetapi apabila masa Tuhan tiba, dalam masa beberapa jam sahaja, dia berdiri di hadapan Firaun. Apa yang kelihatan mustahil berlaku dalam satu hari. Tetapi tahun-tahun keheningan, ketaatan, dan air mata di dalam penjara skim yang mempersiapkan Yusuf supaya tidak binasa di dalam istana.
Anda juga sedang dipersiapkan. Mungkin pada saat ini, kamu belum dapat melihat jalan keluarlah. Mungkin segalanya dalam dirimu sedang berteriak untuk menyerah. Mungkin setiap hari kamu bertanya dalam hati, apakah semua ini masih layak untuk diperjuangkan, untuk dipercayai? Dan justru dalam saat-saat seperti inilah kamu paling perlu bertahan. Sebab sesuatu yang tampak kering dan mati, seringkali hanya menanti perintah Tuhan untuk kembali hidup dan berbunga. Dan ketika saat itu tiba, keindahannya akan melebihi segalanya yang pernah kamu bayangkan. Saat itu kamu akan menyadari, penantianmu tidak sia-sia. Maka hari ini, tariklah nafas dalam-dalam dan teruskan langkahmu. Meski perlahan, meski dengan air mata, meski tanpa pemahaman penuh. Sisihkan satu waktu di harimu walau hanya sebentar, untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Mungkin saat baru bangun, sebelum tidur, atau di sela pekerjaan. Dalam beberapa menit itu, bicaralah dengannya. Ceritakan semua yang terasa menyakitkan. Katakan bahwa kamu lelah. Tuhan tidak pernah terguncang oleh rasa sakitmu. Dia mendengarkan. Dan Dia menjawab. Kadang dengan kata-kata, kadang dengan diam. Namun Dia selalu hadir. Mungkin sekarang kamu belum dapat merasakannya. Tapi Dia ada di sana. Dalam keheningan. Dalam proses. Dalam akar yang sedang tumbuh diam-diam. Dia sedang bekerja agar pohon kehidupanmu, pada waktu yang telah ditetapkan, bertumbuh dan menghasilkan buah yang akan menguatkan banyak orang. Jangan menyerah. Mungkin yang kamu anggap sebagai akhir, sebenarnya adalah awal dari rencana Tuhan yang luar biasa. Dan ketika itu terjadi, karena pasti akan terjadi, kamu akan mengingat hari ini. Dan kamu akan bersyukur karena kamu tidak menyerah. Sebab Tuhan tidak pernah berhenti. Dan Dia tidak akan berhenti. Dia masih menulis kisah hidupmu. Dan ceritamu belum berakhir. Pernahkah kamu merasa terlalu kecil untuk beban yang kamu tanggung? Pernahkah kamu memandang dirimu sendiri dan berpikir, aku tak cukup kuat, aku tak mampu, ini terlalu besar untukku? Mungkin kamu dibesarkan dengan pemahaman bahwa keberanian berarti tidak takut, bahwa iman berarti tidak pernah ragu, bahwa orang kuat tidak pernah gemetar. Tapi kenyataannya tidak begitu. Pahlawan-pahlawan iman dalam sejarah pun pernah takut. Mereka pun pernah ragu. Mereka pun pernah gemetar. Namun mereka terus berjalan. Skim yang membuat kisah mereka begitu berarti. Bukan karena mereka sempurna, melainkan karena mereka tetap melangkah meski semuanya terasa berat. Musa, contohnya, dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan seluruh bangsa dari perbudakan. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah menyampaikan segala keterbatasannya. Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Lidahku kaku. Aku bukan orang yang fasih. Dalam kata lain, Musa sedang berkata, Tuhan, pilih saja orang lain. Aku tak layak. Bukankah itu juga yang sering kamu katakan dalam hati? Berapa banyak peluang yang kamu biarkan lewat hanya karena kamu merasa belum siap? Berapa banyak perubahan hidup yang kamu hindari karena ada orang lain yang meyakinkanmu bahwa kamu tidak cukup berharga? Daus adalah seorang remaja biasa yang menjaga kambing. Bahkan diabaikan oleh keluarganya sendiri. Ketika ia dipanggil untuk menghadapi raksasa, tak seorang pun percaya kepadanya. Bahkan raja pun tak yakin dan memberinya baju zirah yang tak pas. Tapi Daud tahu bahwa kekuatannya bukan pada senjata, bukan pada gelar atau pelindungan manusia. Kekuatan sejatinya ada pada Tuhan. Dan dengan sebuah umban dan batu, ia menumbangkan Goliat. Sekarang coba renungkan, apa yang ada di tanganmu hari ini? Mungkin terlihat sederhana. Mungkin tampak remeh. Tapi jika dibungkus dengan iman, itu cukup. Kamu tidak perlu tahu segalanya, memiliki segalanya, atau menjadi segalanya. Kamu hanya perlu percaya bahwa Tuhan sanggup membuat sesuatu yang besar dari apa yang tampaknya kecil. Elia adalah salah satu nabi terbesar yang pernah ada. Ia menantang raja, melawan penyembahan berhala, dan menyaksikan api turun dari langit. Namun setelah diancam, dia lari ke padang gurun. Ia duduk di bawah pohon dan memohon agar nyawanya diambil. Tuhan, cukup. Aku tak sanggup lagi. Betapa kontrasnya, seorang pria yang baru saja mengalami mukjizat besar, kini ingin menyerah pada hidup. Tapi Tuhan tidak memarahi dia. Tuhan mengutus malaikat. Tuhan memberinya roti dan tempat untuk beristirahat. Karena bahkan yang kuat pun bisa jatuh.
Yang terurapi pun bisa lelah. Yang terpilih pun bisa merasa kosong. Dan Tuhan tahu itu. Dia tidak menuntut kekuatan yang di luar batas manusiamu. Dia hanya ingin kamu tetap bertahan. Mungkin hari ini kamu merasa seperti Elia, lelah, sendirian, dan hancur. Atau seperti Musa, merasa tidak layak. Atau seperti Daud, diremehkan. Tapi Tuhan tetap melihatmu, tetap memanggilmu, tetap mempercayaimu. Dan kisahmu belum selesai. Namun dalam semua situasi itu, Tuhan tidak pernah berubah fikiran. Dia tidak pernah menarik kembali panggilannya. Dia tidak beralih kepada orang lain. Dia tetap ada. Dia memberi kekuatan. Dia memperlengkapi. Dan dia melakukan hal-hal yang luar biasa melalui orang-orang biasa. Mungkin kamu sedang menunggu saat yang sempurna untuk melangkah. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa langkah itu perlu diambil dahulu? Sebelum rasa siap datang? Bahwa keberanian sejati bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk terus maju meskipun takut? Berapa kali kamu tidak jadi menghantar permohonan kerja hanya kerana kamu fikir kamu tidak layak? Berapa kali kamu berhenti mengejar ijazah, sebuah impian, atau satu gagasan hanya kerana kamu fikir tiada siapa yang akan mempercayai kamu? Berapa kali kamu menerima penolakan dan menyangka itu adalah tanda untuk berhenti, padahal mungkin itu hanyalah isyarat untuk mencuba lagi? Fikirkan tentang J.K. Rowling. Sebelum dikenali di seluruh dunia, dia menganggur, mengalami kemurungan, dan membesarkan anaknya seorang diri. Manuskripnya ditolak oleh 12 syarikat penerbitan. 12 pintu tertutup. 12 kali orang berkata tulisannya tidak cukup bagus. Tapi dia tidak berhenti. Dia percaya ada sesuatu yang berharga dalam karyanya. Dia teruskan. Dan buku itu, yang ditulis di sebuah kafe dengan sumber kewangan yang sangat terhad, akhirnya menjadi salah satu siri paling ikonik dalam sejarah. Dan kamu? Apa yang telah kamu tinggalkan hanya kerana kamu mendengar satu tidak? Berapa banyak tidak yang kamu biarkan menjadi noktah, padahal sepatutnya cuma tanda koma? Kamu tidak perlu menunggu sampai semuanya sempurna untuk melangkah. Langkah itu sendiri akan membuka mata kamu bahwa kamu sebenarnya sudah lebih bersedia daripada yang kamu sangka. Ketakutan akan tetap ada, ya, tapi ia tidak harus menjadi pemandu. Biarkan Tuhan yang memandu, dan kamu hanya taat. Jadilah seperti Daud. Gunakan apa yang kamu ada. Melangkah dengan cara kamu sendiri, dengan segala keterbatasan, luka-luka lama, dan rasa tidak yakin. Kerana Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Dia mencari hati yang bersedia. Jadi ini cabaran untuk kamu. Selama 3 hari ke depan, pilih satu bahagian dalam hidup kamu di mana kamu sering merasa takut. Mungkin itu adalah memulakan satu projek, meminta pertolongan, memperbaiki hubungan, atau melakukan perubahan penting. Ambillah satu langkah kecil. Hanya satu. Tak perlu besar. Cukup sesuatu yang bagi kamu bermakna sebagai satu kemajuan. Satu tindakan nyata. Satu keputusan yang berkata, aku tidak akan biarkan ketakutan ini membekukan aku. Dan bila rasa takut itu muncul, kerana pasti akan muncul, ingatlah, kamu bukan bersendirian. Kamu sedang melalui jalan yang sama pernah dilalui oleh Musa, Daud, Elia, dan ramai lagi yang kini kita anggap sebagai pahlawan iman. Mereka juga pernah gemetar. Mereka juga pernah menangis. Tapi mereka tidak berhenti. Dan kerana mereka terus melangkah, mereka meninggalkan warisan. Kamu juga boleh lakukan hal yang sama. Kamu juga boleh menulis semula kisah hidup kamu. Tak kisah berapa kali kamu sudah mahu menyerah. Hari ini boleh jadi hari kamu memilih untuk teruskan. Kerana syurga tidak menanti kesempurnaan kamu. Syurga bergerak dengan iman kamu. Meskipun iman itu lemah, kecil, atau letih, ia tetap iman. Dan itu sudah cukup. Ada kesakitan yang kita tak mampu ungkapkan. Luka yang hanya dirasa dalam diam, di antara hela nafas, sewaktu kita cuba tampak kuat di luar. Itu adalah pedihnya dikhianati oleh orang yang paling kita percaya. Sakit kehilangan seseorang tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Peritnya berusaha keras untuk sesuatu, lalu melihat semuanya runtuh di depan mata. Kadang-kadang, kesakitan itu datang dengan perasaan kosong, rasa tidak adil, dan sunyi yang menghimpit dada. Buat kita ingin berseru ke langit, mengapa aku, Tuhan? Mengapa begini? Namun hakikatnya,
Jawapan tidak selalu datang secepat yang kita mahu. Tapi itu tidak bermakna Tuhan tidak ada. Sebab ada makna dalam setiap penderitaan yang kita lalui. Mungkin kini kita belum nampak, tapi kelak segalanya akan jelas. Lihat pada kisah Yusuf. Dikhianati oleh abang-abangnya sendiri. Dijual sebagai hamba, dilempar ke dalam perigi, diperdagangkan ke negeri asing, dituduh tanpa bukti, dan dipenjarakan meski tidak bersalah. Tahun-tahun hidupnya penuh kesakitan dan kesunyian. Kalau kamu berada di penjara itu, memandang Yusuf, mungkin kamu akan fikir semuanya sudah tamat. Tapi Tuhan sedang menulis di celah baris-baris yang tersembunyi. Dan pada waktu yang telah ditetapkan, segala-galanya berubah hanya dalam satu hari. Tawanan itu menjadi pemimpin. Yang ditolak, menjadi penyelamat bagi seluruh bangsa. Dan jika itu berlaku pada Yusuf, itu juga boleh berlaku kepada kamu. Dan semua yang dahulu kamu fikir sebagai hukuman, sebenarnya adalah latihan dari Tuhan. Pernahkah kamu renungkan bahawa segala kepedihan yang telah kamu lalui sebenarnya sedang membentuk dirimu untuk suatu tujuan yang belum kamu ketahui? Pernahkah kamu fikir bahawa kesunyian yang menyesakan, tangisan yang tidak terlihat, serta pengorbanan yang tidak disedari sesiapa, mungkin sedang mempersiapkan hatimu untuk memikul sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan? Ia bukan sekadar tentang apa yang kamu hilang, tetapi tentang apa yang sedang Tuhan bina dalam dirimu, saat seolah-olah segala-galanya sedang direnggut darimu. Bila Tuhan mengizinkan penderitaan, itu kerana dalamnya tersembunyi satu misi. Ada orang yang hanya akan mengenal kasih Tuhan melalui kisah hidupmu. Ada jiwa yang hanya akan tersentuh bila kamu berani berkongsi bagaimana kamu bertahan. Ada hati yang hanya akan terubat bila kamu berkata, "Aku juga pernah mengalaminya, dan Tuhan tetap memeliharaku." Namun bagaimana kamu bisa menolong orang lain jika kamu sendiri tidak pernah tahu bagaimana rasanya hancur? Bagaimana kamu ingin menghibur kalau kamu tidak pernah menangis? Bagaimana kamu bisa mengajar tentang iman jika kamu tidak pernah dipaksa untuk percaya dalam kegelapan? Penderitaan yang hari ini tampak sia-sia sedang melahirkan sesuatu yang kekal. Ia sedang membentuk sebuah kesaksian yang akan terus hidup jauh melebihi waktumu di dunia ini. Tuhan tidak pernah mensia-siakan satupun air mata. Setiap titis dikiranya, dan setiap satunya akan dijadikan sesuatu yang agung. Namun semasa badai sedang melanda, pandangan kita seringkali hanya nampak kekacauan. Kita terlupa bahawa di atas awan gelap itu, langit tetap biru, dan Tuhan tetap memegang kendali. Masih ingatkah kamu kisah Nick Dujicic? Dia dilahirkan tanpa tangan dan tanpa kaki. Dia dianiaya, dihina, dan jatuh ke dalam kemurungan yang mendalam. Pernah satu ketika, dia hampir memilih untuk mengakhiri nyawanya. Namun melalui penderitaan skim dia menemukan panggilannya. Hari ini, dia mengelilingi dunia menyampaikan pesan harapan, memberi semangat kepada mereka yang pernah merasa untuk menyerah. Kekurangannya telah menjadi panggung untuk menyatakan kasih Tuhan. Dia boleh saja menghilang, diam, dan menyerah. Tapi dia memilih untuk menjadikan kesakitannya sebagai misi hidupnya. Dan kamu? Apa yang telah kamu lakukan dengan rasa sakitmu? Adakah kamu membiarkannya membekukan langkahmu? Atau kamu izinkan ia membentuk dirimu menjadi lebih kuat? Tidak salah untuk menangis. Tidak salah merasa lemah. Tidak salah memiliki keraguan. Yang menjadi kesalahan adalah jika kamu berhenti sebelum melihat apa yang Tuhan sedang rancang. Kerana apa yang kamu sebut sebagai luka, Tuhan mampu ubah menjadi parut. Dan parut adalah bukti penyembuhan. Bukti bahawa kamu pernah terluka, tapi telah sembuh. Dan jika sudah sembuh, itu bermakna kamu telah melalui badai tersebut. Mungkin hari ini hatimu sedang hancur dan kamu tidak faham mengapa semua ini berlaku. Mungkin kamu sedang berkata, "Aku tak sanggup lagi." Tapi izinkan aku mengingatkanmu, Yusuf juga pernah merasa begitu. Elia juga pernah merasakannya. Ayub, yang kehilangan segalanya, juga berseru meminta jawapan. Namun tiada satu pun daripada mereka yang Tuhan lupakan. Tidak satu pun yang ditinggalkan. Dan kamu juga tidak akan dilupakan. Minggu ini, aku ingin ajak kamu melakukan satu hal. Pilih satu hari. Duduk dengan tenang. Tulis semua yang telah kamu alami. Tulis setiap luka, setiap kehilangan, setiap detik di mana kamu fikir kamu tak akan mampu bertahan. Dan di sampingnya, catat juga apa yang telah kamu pelajari. Apa yang berubah dalam dirimu? Apa yang telah diperkuat dalam jiwamu?
Kerana dari situ kamu akan sadar bahawa, tanpa kamu sedari, kamu sedang bertumbuh. Kamu sedang menjadi lebih dewasa. Kamu sedang menjadi lebih tabah. Dan itu adalah kasih karunia. Itu adalah tujuan yang suci. Tanpa kamu jangka, luka ini akan berubah menjadi cerita. Dan cerita ini akan menyentuh hati manusia yang mungkin kamu belum pernah temui. Sebab begitulah cara Tuhan bekerja. Dia mengambil apa yang dunia sebut sebagai kekalahan dan menjadikannya satu kesaksian. Dia mengambil luka dan menjadikannya jalan penyembuhan. Dia mengambil yang hancur dan menjadikannya wadah kemuliaan. Bukan kerana kamu kuat, tetapi kerana Dia kuat. Dan Dia tinggal di dalam dirimu. Jangan menyerah. Sekalipun segalanya terasa musnah. Sekalipun kesakitan menjerit dalam hatimu. Sekalipun kamu merasa seolah-olah kamu keseorangan. Tuhan sedang menempa sesuatu yang kekal dalam hidupmu. Dan ketika masa itu tiba, kerana ia pasti akan tiba, kamu akan mengerti bahawa semua ini tidak sia-sia. Bahawa kamu memang harus melalui semua ini demi menjadi siapa yang telah Tuhan panggil kamu untuk jadi. Kerana penderitaan hari ini adalah landasan bagi tujuan besar esok hari. Dan apabila saat itu tiba, kamu akan menoleh ke belakang dengan mata yang penuh dengan air mata dan berkata, "Sekarang aku faham. Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Dia sedang mempersiapkanku selama ini." Pernahkah kamu perasan betapa cepatnya kita menghukum diri sendiri, dan betapa lambatnya kita memaafkan diri sendiri? Hanya dengan satu kesilapan, satu kejatuhan, satu langkah mundur, fikiran kita mula berteriak bahawa kita sudah tidak layak lagi, bahawa kita telah mengecewakan Tuhan, bahawa kita telah terlalu jauh untuk kembali. Dan perasaan tidak layak itu mula tumbuh, memenuhi hati kita, sehingga ia mula membisik bahawa mungkin lebih baik untuk menyerah, berhenti, hilang, diam. Kerana dalam hati, kita bertanya, bagaimana mungkin Tuhan masih percaya pada seseorang seperti aku? Namun di saat skim kasih Tuhan menunjukkan kekuatan yang mengatasi semua logik manusia, Dia tidak melihat seperti mana kita melihat. Dia tidak mengasihi seperti mana kita mengasihi. Dia tidak berputus asa seperti mana kita berputus asa. Ingatkah kamu akan Petrus? Dia salah seorang murid yang paling dekat dengan Yesus. Dialah yang berkata dengan penuh keyakinan, "Walaupun semua orang meninggalkanmu, aku tidak akan." Tetapi hanya dalam satu malam. Satu malam penuh ketakutan, tekanan, dan keraguan dia menafikan Yesus. Bukan sekali, tapi 3 kali. 3 kali. Walaupun telah menyaksikan segala keajaiban, walaupun telah hidup bersama sang guru, Petrus jatuh. Dia berdosa. Dia mengkhianati. Dan apa yang dilakukan Yesus selepas itu? Dia mencari Petrus, menemui dia, memulihkan identitinya, dan mempercayakan kepadanya tanggungjawab untuk menjaga umatnya. Yesus tidak memilih seseorang yang lebih setia. Dia tidak memilih seseorang dengan masa lalu yang lebih bersih. Dia tidak memilih seseorang yang lebih stabil secara emosi. Dia memilih dia yang telah menyangkalnya. Kerana Tuhan tidak menilai kita berdasarkan kegagalan kita. Dia menilai kita berdasarkan anugerahnya. Dan anugerah itu mampu menembusi tempat tergelap dalam jiwa kita. Mungkin sekarang kamu merasa jauh, dipenuhi rasa bersalah, kecewa dengan pilihan-pilihanmu. Mungkin kamu sudah lama meninggalkan iman, berhenti berdoa, menjauh dari gereja, memutuskan hubungan dengan mereka yang membawamu lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin kamu terlibat dengan hal-hal yang dulu kamu sendiri bersumpah tidak akan lakukan. Dan kini, bila melihat ke cermin, kamu tidak lagi mengenali diri sendiri. Tapi dengar ini, Tuhan masih melihatmu, bukan sebagai kegagalan, bukan sebagai seseorang yang sudah rosak tanpa harapan, tapi sebagai anak. Anak yang dikasihi dengan sepenuh hati, hingga dia rela menyerahkan nyawanya. Kamu mungkin sudah berubah, tapi kasihnya tidak pernah berubah. Kamu mungkin telah menjauh, tapi dia tetap di tempatnya, masih menantikan kepulanganmu. Seperti ayah dalam kisah anak yang hilang, berdiri di serambi rumah, memandang ke jalan, menunggu hari anaknya akan kelihatan di kejauhan. Dan saat melihatnya, dia berlari, memeluk. Pemulihan tidak memerlukan penjelasan panjang. Ia hanya memerlukan penyesalan yang jujur. Ia memerlukan hati yang mahu bermula semula. Berapa kali kamu merasa bahawa kamu telah melampaui batas?
Berapa kali kamu mengira bahwa dosa terakhir itu adalah noktahnya? Bahwa kali ini, Tuhan benar-benar akan menyerah terhadapmu? Mungkin kamu sedang melalui saat itu sekarang. Bertanya dalam hati, masih adakah harapan untuk aku? Dan jawabannya adalah, ya, sentiasa ada. Kerana salib Kristus bukan peluang satu kali. Ia adalah jemputan setiap hari. Ia adalah peringatan berterusan bahwa permulaan baru tersedia setiap kali mentari terbit. Pernahkah kamu mendengar tentang Joyce Meyer? Dia didera secara seksual oleh ayah kandungnya sendiri selama bertahun-tahun. Dia membesar dengan jiwa yang terluka, dibebani trauma dan keraguan tentang harga dirinya. Untuk waktu yang lama, dia merasa kotor, tidak layak, terlalu hancur untuk digunakan oleh Tuhan. Tapi suatu hari, dia memilih untuk percaya bahwa anugerah lebih besar daripada kesakitan, bahwa kasih Tuhan lebih kuat daripada masa silamnya. Dan hari ini, suaranya menjangkau berjuta-juta orang, membawa penyembuhan kepada mereka yang juga merasa telah tersesat terlalu jauh. Kerana apabila Tuhan memulihkan, Dia bukan hanya menyembuhkan luka, Dia mengubah hidup melalui kisahmu. Dan kamu, masih mahu terus bersembunyi? Masih mahu terus membiarkan masa lalu menentukan nilai masa depanmu? Atau kamu akan bangkit dan berkata, aku bukan apa yang telah aku lakukan. Aku adalah seperti mana Tuhan memandang aku? Kerana skim kebenarannya, kamu lebih daripada kejatuhanmu. Kamu lebih daripada suara-suara yang menuduhmu. Kamu adalah karya agung ciptaan Tuhan. Meskipun hari ini kamu merasa hancur berkeping-keping, mungkin langkah pertama yang perlu kamu ambil adalah memaafkan diri sendiri. Mungkin sudah saatnya kamu berhenti menyiksa diri atas pilihan-pilihan lama dan mulai melihat bahwa masih banyak yang bisa kamu bangun dari sekarang ke depan. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi kamu bisa mengizinkan Tuhan untuk menunjukkan arah baru dalam hidupmu. Langkahlah, meskipun dengan ketakutan, meskipun dengan air mata. Berdoalah, meskipun sudah lama tidak melakukannya. Bicaralah dengan Tuhan, meskipun kamu merasa Dia tidak mau mendengarkan. Tapi Dia mau. Dia selalu mau. Kamu tidak tersesat. Kamu sedang dicari. Dan jika kamu sedang membaca kata-kata ini sekarang, itu kerana Tuhan sedang berbisik kembali dalam hatimu. Aku masih menginginkanmu. Aku masih punya rencana besar untuk hidupmu. Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Karena Tuhan tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah. Dan dalam kasih itu, kamu boleh memulai kembali. Sebanyak manapun yang diperlukan. Karena kasih karunia tidak terbatas. Dan harapan juga tidak punya batas. Jika kamu sampai sejauh ini, itu karena masih ada api kecil yang menyala dalam dirimu. Mungkin redup, mungkin hampir padam tetapi masih ada. Dan tahukah kamu apa artinya itu? Itu berarti kamu masih memiliki sesuatu yang berharga untuk dijalani. Bahwa meskipun semua yang telah terjadi, kamu masih berdiri. Kamu masih bernapas. Jantungmu masih berdetak. Jantung yang pernah remuk, terluka, diabaikan tetapi tetap berdetak. Itu saja sudah merupakan sebuah keajaiban. Lihatlah dirimu. Begitu banyak hal mencoba menghentikan langkahmu. Begitu banyak kekecewaan, kehilangan, malam-malam tanpa tidur, saat-saat ketika semua terasa terlalu gelap. Tapi kamu tetap melangkah. Kamu terus maju. Mungkin tidak dengan mantap. Mungkin sambil tersandung. Mungkin menyeret kaki. Tapi kamu tetap berjalan. Dan itu membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Dan bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tanganmu. Hidup mungkin telah mengambil banyak hal dari kamu. Orang-orang, impian, arah. Tapi hidup tidak pernah bisa mengambil perhatian Tuhan dari kisahmu. Kamu mungkin telah lupa untuk berdoa. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakanmu. Kamu mungkin sempat kehilangan imanmu beberapa kali. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan iman terhadap siapa dirimu dan siapa kamu bisa jadi. Dan sekarang, Dia memanggilmu kembali, dengan kasih, tanpa syarat, tanpa tekanan. Hanya dengan tangan yang terbuka lebar dan tatapan penuh belas kasih. Mengatakan, anakku, kembalilah. Masih banyak hal indah yang ingin aku lakukan dalam hidupmu. Mungkin kamu belum pernah mendengar kata-kata ini dengan tulus sebelumnya, tapi dengarlah sekarang dengan segenap hatimu. Kamu sangat berharga. Kamu dibutuhkan. Dunia memerlukan cahaya yang hanya kamu yang punya.
Cerita hidupmu, dengan segala luka dan kejatuhannya, bisa jadi jawaban dari langit untuk seseorang yang akan kamu temui suatu hari nanti. Kamu bukan kesalahan. Kamu bukan sia-sia. Kamu adalah mukjizat yang sedang dibentuk. Dan meskipun akhir-akhir ini tak ada yang memelukmu, meskipun tak ada yang bertanya bagaimana keadaanmu yang sebenarnya, meskipun kamu menyimpan luka yang tidak dilihat siapapun, ketahuilah bahwa Tuhan melihat. Dan Dia tidak melihat dengan mata penghakiman. Dia melihat dengan mata kasih. Dia memahami kelemahanmu. Dia tahu perjuanganmu. Dia sadar akan pertempuran diam-diam yang kamu hadapi dan air mata yang kamu telan dalam kegelapan agar tak seorang pun tahu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai. Kamu hanya perlu menjadi tulus. Dan jika hari ini satu-satunya yang kamu miliki hanyalah hati yang hancur, persembahkanlah apa adanya. Tuhan mampu membuat sesuatu yang indah dari kepingan-kepingan. Dia ahli mengubah abu menjadi kehidupan, luka menjadi pemulihan, aib menjadi kehormatan. Dan kamu akan menyaksikan semua itu terjadi. Karena kisah hidupmu belum berakhir di sini. Percayalah, akan datang pagi yang lebih ringan, tawa yang tulus, pelukan yang menyembuhkan, awal baru yang dipenuhi kedamaian. Dan kamu akan menjalani semuanya. Kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa hari-hari gelap itu bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses. Malam-malam itu menyiram tanah tempat Tuhan menanam sesuatu yang baru. Dan apa yang sedang bertumbuh di dalam dirimu saat ini adalah iman, adalah kehidupan, adalah janji. Jangan menyerah. Tolong, jangan menyerah. Seluruh surga sedang mendukungmu. Dan aku juga. Karena kamu layak menjalani semua yang Tuhan impikan untukmu sejak awal. Dan kamu akan menjalaninya. Kamu akan.